Waalaikumsalam. Silakan duduk ya. Gimana? Udah makan siang semuanya? Udah ya. Alhamdulillah kalian sudah hadir semua. Ada yang belum hadir? Udah semua. Udah semua ya. Seperti yang Ibu undang kemarin ya. Oke. Baik, sebelum kita mulai pertemuan ini, marilah kita berdoa dulu ya supaya kegiatan ini dipermudah oleh Allah SWT. Siapa yang mau doa? Saya Oke, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga doa yang dipimpin oleh teman kita tadi membawa keberkahan serta diperlancar acara pertemuan kita. Baik, tapi sebelum kita kegiatan inti, saya tahu kalian sudah kelas 2 tentu bisa saling perkenalan. Tapi tidak ada salahnya kita menyebut nama kembali ya, nama panggilan aja. Tapi ini dalam bentuk bermain, gitu ya. Kita tes dulu nih, ikuti apa yang saya katakan. Jadi kan, ini kita tes dulu ya, supaya ada kompak ya. Contohnya gini, hey, hello, siapa dia? Hey, hello, siapa dia? Saya Eva, dia Sarah. Eva Sarah? Oh iya, oke, gitu ya. Habis itu balik lagi, hey, hello. Tangannya digerak-gerakin biar kita dilihat, dia tegang semua di sini. Ya, oke, bisa kita mulai? Oke, baik. Kita mulai 1, 2, 3. Hey, hello, siapa dia? Hey, hello, siapa dia? Saya Eva, kamu Raya. Hey, hello, siapa dia? Hey, hello, siapa dia? Saya Raya, kamu Aisyah. Hey, hello, siapa dia? Hey, hello, siapa dia? Saya Aisyah, kamu Sarah. Hey, hello, siapa dia? Hey, hello, siapa dia? Saya Sarah, kamu Salma. Hey, hello, siapa dia? Hey, hello, siapa dia? Saya Salwa, kamu Haura. Hey, hello, siapa dia? Hey, hello, siapa dia? Saya Haura, kamu Dara. Hey, hello, siapa dia? Hey, hello, siapa dia? Sudah habis, sudah habis. Oke, tapi masih tegang rasanya ya. Nah, relax aja karena pertemuan kita hari ini sebenarnya kesempatan kita nih untuk bisa berada di ruangan ini. Dan sebenarnya ada satu tujuan yang ingin saya sampaikan, gitu kan. Anak-anak itu pernah dengar nggak tentang konseling kelompok? Belum ya? Belum. Jadi ketika Ibu minta kalian hadir di sini, kan bertanya-tanya nggak dalam hati, apa ini apa nih dipanggil sama guru BK nih? Ya, Ada ya? Ada. Oke, karena sebenarnya saya selaku guru BK menunggu kehadiran kalian, jadi tidak perlu diundang. Silahkan datang nih, ini kan memang ruangan kalian nih, membahas permasalahan atau cerita-cerita atau curhat gitu ya. Jadi lain kali jangan saksikan kemari, ya. Nah makanya pada kali ini saya minta kalian hadir di sini. Tujuannya adalah melakukan konseling kelompok. Konseling kelompok itu adalah salah satu layanan yang diberikan dalam bimbingan konseling.
Jadi dalam bimbingan konseling itu ada namanya bimbingan kelompok, ada namanya bimbingan klasikal. Terus bimbingan klasikal yang dulu waktu kelas 10 kalian, saya kan ada masuk kelas memberikan informasi gitu ya. Kemudian yang kali ini ada konseling kelompok dan juga ada konseling individual. Jadi kalau konseling individual itu secara berduaan aja kita gitu, nggak mau didengar sama orang lain. Tapi kalau konseling kelompok ini intinya adalah kelompok kecil seperti ini, boleh 7-10 orang. Nanti pembahasannya tentang masalah-masalah yang kalian hadapi gitu ya. Punya masalah nggak kira-kira? Punya ya. Nggak mungkin kita di dunia ini punya masalah, tapi enak juga kalau punya masalah ya. Tidak ada cerita. Nah, jadi dalam kegiatan konseling kelompok ini ada aturan-aturan yang kita sepakati. Yang pertama aturannya bahwa kan kita ini punya masalah nih, kita mau cerita nih ya. Jadi jangan sampai cerita kita itu didengar oleh orang luar, ya. Gak mau kan kita 5 orang kan, ya kan. Jadi cukup kita aja nih. Nah, tapi kita berkesepakatan dan kita buat perjanjian dulu nih, pernyataan kalau memang yang kita utarakan nanti jangan sampai didengar sama orang. Nah, kalau didengar sama orang berarti kita inilah yang menyebarkannya gitu kan. Udah pernah kenal kan? Ya kan? Nah, jadi kita usahakan lah jangan sampai apa yang kita perbincangkan ini menjadi bahan pembicaraan orang luar. Jadi itu salah satunya azas rahasia. Kemudian azas sukarela. Nah, kalian datang kemari saya undang, ikhlas kan? Nah, jadi intinya kalian sukarela datang kemari. Satu lagi yaitu tentang keterbukaan. Jadi jangan malu-malu menyampaikan. Mumpung saya bisa berada di antara kalian dan mungkin kalian juga punya masalah atau mau cerita ke siapa. Dan saya pikir ini adalah kawan-kawan yang bisa dipercaya. Jadi terbuka menceritakan apapun masalah kalian. Boleh masalah belajar, boleh masalah pribadi, boleh masalah sosial dan karir tentunya. Ya, punya cita-cita kan semuanya? Punya. Ya. Jadi jangan sampai masalah yang kalian hadapi itu menjadi penghambat untuk mencapai cita-cita kalian. Jelas ya? Oke, selanjutnya aturannya adalah kalau mau menyampaikan pendapat, mau memberi saran, masukan untuk teman-teman, kita sudah belajar ya di pelajaran bahasa Indonesia bagaimana ambil tangan dulu, ya kan? Kemudian sampaikan dengan santun, dengan bahasa yang baik dan bisa dipahami oleh temannya. Sepakat ya? Oke. Nah sekarang kita mau berikrar dulu nih seperti tadi. Ya, jangan sampai permasalahan kita itu kita kasih tahu ke teman-teman yang lain. Siap? Mari kita bergandengan tangan. Oke, ikuti apa yang saya ucapkan ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika saya sebutnya, jangan ikuti ketikanya. Dengar dulu. Ketika saya bilang, kita masing-masing menyebut nama diri sendiri. Misalnya saya Eva, saya Raya, berarti ya sebutkan nama-nama sendiri. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Eva. Saya Raya. Ketawa lucu ya. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Oke, kalau pasangan paham ya? Jadi dengan ikrar itu berarti kita sudah istilahnya sudah berjanji bahwa masalah kita itu cukup sampai di sini aja. Gitu. Baik anak-anak, masih tegang kayaknya nih, ya. Baik, kita tidak lama dalam pertemuan ini, cuma nanti sekitar 45 menit.
atau bisa jadi nanti lebih kalau misalnya masalahnya itu ternyata seru untuk dibahas gitu kan. Dan tentu kalian yang punya masalah mau kan dikasih solusi atau mau disimpan sendiri masalahnya? Kasih solusi. Kasih solusi. Oke, kalau kasih solusi berarti jangan malu-malu tadi seperti Bu bilang, harus terbuka ya. Baik, sekarang siapa nih yang mau pertama menceritakan masalahnya? Ingat, jangan sampai malu-malu. Siapa? Aisyah dulu. Sikat aja apa? Ini mungkin permasalahannya sedikit pribadi. Ya kan saya punya teman sekamar. Dia tuh kurang percaya diri, sangat percaya diri. Jadi kayak merasa insecure. Dia tuh berlebihan. Dia merasa kurang kayak dari penampilannya, nilai dari pelajarannya. Bis sampai mengganggu keseharian dia gitu. Oke. Berarti kamu ingin membantu temanmu ya? Kalian ini percaya diri semua di sini? Ya. Baik, berarti masalahnya Aisyah tadi soal kepercayaan diri ya. Ya, kalau Aisyah sendiri percaya diri? Insya Allah. Insya Allah ya. Oke. Ayo yang lain siapa? Oke, Sarah. Masalah kami itu kan sekaligus pelajar masih kelas. Biasanya susah ngatur waktu yang baik kayak gitu untuk waktu belajar, Oke. waktu tidur, waktu untuk bermain. Jadi waktunya penuh semua ya? Oke. Siapa lagi? Dar. Oke. Salwa. Daram. Dara. Saya Salwa ada? kadang suka tertidur kayak di kelas karena mungkin cara pembelajaran gurunya yang membosankan. Ngatur waktu itu masalah pribadi ya. Berarti nggak sanggup, bukan nggak sanggup sih, belum bisa mengelola waktu. Kemudian ada masalah sosial juga. Percaya diri itu kan, apalagi punya kawan ego kan, itu menyangkut dengan masalah sosial, pertemanan kita ya. Oke. Mengganggu nggak kira-kira dalam kehidupan kalian dalam belajar? Atau dalam kehidupan, kita kan sekolah sama nih, ya kan? 3 tahun harus beradaptasi atau bersama dengan mereka-mereka gitu yang punya masalah teman-temannya atau masalah kita sendiri. Tentu ini sangat mempengaruhi ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke. Nah, seperti Ibu sampaikan tadi, kita punya waktu terbatas nih hari ini. Ya, jadi tidak semua masalah yang bisa kita bahas. Tapi kita akan menyelesaikan satu dulu nih masalahnya. Dan tentu teman yang punya masalah itu pun inilah kesempatannya nih. Mungkin ada saran, ada masukan atau apa yang bisa kita bantu dia gitu ya. Nah, tapi ini menarik semua nih masalahnya nih. Kayaknya enak nih kalau dibahas. Dan tentu mungkin selain kalian, kawan-kawan kalian juga yang lain di luar sana juga ada yang bermasalah seperti ini. Gitu ya. Baik, kalau gitu kita pilih satu dulu nih masalah yang mau dibahas. Bisa nggak? Bisa ya. Nah, cukup waktu masalahnya nih. Karena kalau misalnya kita mau cerita semua sampai malam ntar, ya kan? Apalagi kalau udah curhat-curhatan yang enak, udah nggak tahu. Oke, kira-kira nih siapa nih masalah yang perlu kita bahas hari ini? Menurut kalian yang paling menarik ada tentang percaya diri, ada yang tentang mengatur waktu, ada yang suka tidur di kelas. Ini menarik juga ya. Pasti merasakan semua ya? Merasakan. Iya. Kemudian punya cita-cita tapi nggak didukung. Sedih kali ya gitu. Punya kawan yang ego sekamar. Dan yang paling ini pelajaran susah diserap. Nah, ini kan nanti bisa menghambat nilai ya hasil belajar. Oke, yang mana nih kita bahas menurut kalian? Yang paling menarik? Aura kayaknya, Bu. Aura. Kenapa sih yang kayak dengan masalah aura tuh kan karena kita juga sama-sama memberikan solusi dan ide, itu tuh jadi kayak lebih membantu juga. Jadi kita sama-sama mengumpulkan solusi dan ide tuh bisa dipakai juga buat bersama, Bu. Kan tadi Bu bilang kan pengaruhnya ke nilai. Jadi biar kami tuh sama-sama ngerti juga, Bu. Jadi bisa
membantu dalam nilai kami juga, Bu. Oh iya. Tuh. Betul juga tuh. Oke, yang lain? Setuju ya? Setuju. Berarti kan sekolah kita ini kan jurusannya IPA semua ya. Dan tentu kita harus kuat-kuat di IPA nih, gitu kan? Pelajaran fisika, kimia, biologi, matematika. Ada lagi matematika peminatan lagi, ya. Dan yang Ibu tahu matematika peminatan itu emang lebih sulit ya? Iya, Bu. Oke, kalau memang kita sepakat membahas tentang masalah yang Haura alami dan tentu juga nanti bisa menjadi pengalaman kalian juga ya. Berarti kita minta nih Haura untuk menceritakan dulu secara detail nih sebenarnya dia ini apa masalahnya gitu. Kamu bersedia kan didengar kawan-kawan masalahnya? Oke, gimana Haura? Nah, detail ya, jadi kita bisa kasih solusi nanti ya. Gimana ya? Kalau dulu kan pas Edison kita kan karena mungkin orang anak daerah jadi persaingannya kan di daerah-daerah Aceh kan. Terus udah masuk Mosani kan dari seluruh Aceh, bahkan ada yang dari luar Aceh kan. Dia berkumpul lah di sini semua. Nah, jadi cara belajarnya kan udah berbeda tuh, berbeda bukan cara belajarnya. Terus ditambah lagi dengan dari pagi, sore, siang, terus malam sambung lagi dengan kegiatan malam di Mosani. Kan itu apalagi ditambah lagi dengan pelajaran yang kita belajar di sekolah itu ada 16 pelajaran bukan, tambah 3 pelajaran pas P1 ada 19, belum lagi tuh peminatan limit-limit itu kan 20 lebih lah pelajaran yang harus kita serap. Dan orang susah kalau dalam itu Bu, mungkin bukan orang aja kan, bisa mewakili yang lain juga. Jadi pas di kelas kayak misalnya gurunya tuh jelasin tuh kan, itu mungkin paham di situ, terus habis itu hilang, nggak terserap. Paling seringkali masuk kuping kiri dulu, masuk kuping kanan keluar kuping kiri, cuman sekedar kayak ikuti jalan belajarnya tapi nggak paham sebenarnya, nggak serap gitu. Kayak berpengaruh ke ujian Haura apalagi bukan? Iya, ada solusi. Kok tidak paham? Tapi nggak serap, paham aja. Iya, iya. Kalian mengalaminya semua nggak seperti itu? Mengalami. Ada ya. Kira-kira di mata pelajaran apa nih yang susah untuk kalian serap? Semua, Bu, karena Roy linjur. Iya. Oke. Leroy, pemahamannya ke IPS semua, Bu. Pas udah masuk itu hitungan, nggak ngerti. Apa nih? Oke, berarti satu frekuensi lah ya. Ya. Berarti kalau misalnya masalah yang Haura alami ini juga dialami oleh kalian semua, tentu kalian juga ada yang dilakukan kan? Kan tidak selalu melulu pasrah kan? Udah pasrah aja, nggak tahu, ya kan? Karena melihat teman-teman yang mungkin mereka lebih cepat menyerap, kalian mau seperti mereka kan? Ya, Bu. Ya kan? Kira-kira kalau selama ini Haura ada nggak tempat bertanya untuk badan pelajaran yang susah diserap? Kawan bisa, tapi kan nggak melulu kita harus tanya ke dia, kan harus cari solusi lain dari diri kita sendiri, apalagi dengan keterbatasan ada teknik di sini bukan. Aduh. Oh iya, karena kita juga ada fasilitas yang nggak boleh dibawa kemari ya. Oke, coba kawan-kawan yang lain nih yang bisa kasih saran, mungkin ya masalahnya kita hadapi semua, atau ada strategi yang dilakukan gitu untuk Haura, ada nggak? Apa kira-kira? Karena strategi ini juga untuk diri kita, misalnya matematika kita nggak paham, ada materi nggak paham, kan? Kira-kira apa nih yang kalian lakukan nih? Mungkin bisa dipakai untuk Haura juga nanti. Apa? Sarah ada? Mungkin panggil guru privat belajar di masjid itu, Ya. kelompok belajar sama-sama. Di angkatan kalian siapa yang pinter matematika, fisika, itu ada nggak? Rame, Bu. Rame ya? Kalau rame berarti sebenarnya bisa sih dibuat belajar kelompok gitu kan, minta bantu
atau dari wali kelas misalnya, ada nggak diajukan karena kamu kan Aisyah misalnya pinter dalam fisika, ini malam ini belajar kelompok, kita ada nggak disarankan seperti itu? Belum ya, tapi bisa jadi saran ya. Tapi bisa bertukar gini juga Bu. Misalkan si Roy kan linjung tuh kan. Kalau yang Aura tadi tuh, yang masalah Aura tuh susah nyerap tuh yang kayak pelajaran yang di luar IPA Bu. Yang kayak sejarah, kayak gitu, BBKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu kan di luar itu. Tapi kalau ada hitung-hitungannya, jika boleh kan bisa karena ada selisihnya tuh program aja ngerjain soal-soal. Oke. Bisa nyerap kita pelajaran ini. Kalau pelajaran lain, kita Roy tahu gimana caranya. Karena dia bisa. Ya. Kalau Dara, pelajaran yang paling sulit apa? Yang paling sulit itu ada hafal-hafal chord, bagian fisika. Kalau misal gurunya yang ngajarnya agak itu juga ini sulit paham, sulit masuk. Oke. Biasanya nih kalau kalian sulit seperti itu, tadi kan misalnya ada cocokan gitu kan, atau tanya teman-teman, ada nggak usaha lain? Kalau Roy, kan Roy dulu juga kayak gitu kan, emang nggak bisa sama sekali Bu sebelum Roy ngerti di bagian IPS nih. Jadi awal-awal minat tuh Roy baca-baca kan, terus Roy suka sejarah juga, suka kewarganegaraan. Jadi Roy tuh kalau untuk cara menyerap pelajaran tuh buat mind mapping Bu. Jadi di kertas itu emang dibuat dulu mind mapping, judul besar, habis itu catat poin-poinnya Bu. Jadi nanti tiap poin-poinnya nih kita pahami satu-satu. Nanti kalau udah saya kayak contreng, terus nanti coba paparkan sendiri kayak gitu, tulis di kertas lain apa aja materinya tentang ini gitu. Oke, berarti pernah dilakukan gitu ya? Nah, Manjur nggak kira-kira? sejauh ini Bu, manjur Bu kalau PKN. Kalau PKN? Itu kalau ini kan masalahnya Haura kan tadi pelajaran yang Iya, ini gitu kan. Oke, kalau Sawa ada nggak saran? Ulang materi, ya tuh bisa jadi ya. Ulang materi yang tidak paham ya. Oke, kalau Sawa gitu, kalau misalnya ada pelajaran yang tidak ini, gitu ya. Oke, sebenarnya nggak sulit sih kita memahami pelajaran itu kalau misalnya kita fokus kan step by step ya. Cuma mungkin karena tadi ini kan kayaknya masalah kali ini saling terkait nih ya. Waktu yang padat misalnya, tapi nggak ada waktu belajar mungkin karena dari pagi sampai malam lagi kita dalam keadaan kegiatan terus ya kan. Jadi waktu kita mengulang, waktu kita mempelajari materi yang tertinggal itu nggak ada waktu ya. Tapi di antara kalian ada yang bimbel? Bimbel. Ya, ada ya. Ya, mungkin bisa satu usaha. Kalau kakak bimbel, enjoy gitu mungkin ya. Ya saya dapat informasi seperti itu sih. Maksudnya mungkin ya guru-guru ini sudah terbatas waktu, kita mau tanya, dia harus menjadi bimbel tuh dari mendorong dia untuk bisa lebih belajar lagi. Oke. Jadi mungkin dalam hal ini Aura ambil bimbel sekarang. Jadi dari kemarin tuh ada sempat ikut kan. Terus naik lagi-laginya. Terus sekarang sesuatu ini saya masih Gitu. Oke, itu penting juga ya. Maksudnya ya kita fokus belajar, kegiatan ekskul juga kita ikuti. Jadi kalau misalnya ada setes-setes sedikit, bisa lah Tuangkan. ya dilepaskan gitu ya. Oke. Gimana? Masih ada saran untuk teman kita?
beberapa saran dari kawan, bisa nggak dipraktekkan? Bisa ya, coba dicoba aja. Buat teman-teman lain juga nih, ya. Saran dari Salwa, saran dari Sarah, Dara, Isa, Raya, mungkin bisa kalian lakukan di selama kalian belajar di sini. Karena itulah, kalau cita-cita pengacara berarti cocok nih dengan melinjur tadi itu. Tapi karena kita di sini jurusannya IPA, nah, tentu orang tua punya cita-cita yang juga harus Raya itu kan mewujudkan gitu ya. Jadi kalau orang tua apa rencananya? PDN. Tapi cocok juga kayaknya. Nggak sanggup Bu, militer. Iya, di sini kan semi juga di sini. Iya kan? Pagi-pagi udah dibangunin gitu. Besok hari Minggu ada bisik. Coba aja nanti. Tapi kenapa bisa ambil pengajaran? Karena suka aja gitu. Kayak kan juga suka pelajaran PKN kayak gitu. Jadi suka kayak kalau misalkan guru ngejelasin tuh kan tentang hukum kayak gitu kayak menarik gitu. Jadi Roy tengok profesi yang kira-kira sinkron lah sama yang Roy minatin kayak gitu. Jadi itu cara. Oke. Mudah-mudahan lah ya apa yang kalian cita-citakan tercapai. Yang penting Haura juga dalam belajar coba tadi beberapa strategi kawan-kawan diamalkan gitu ya. Buat catatan penting. Kemudian kalau pelajaran eksak itu kan masih banyak menghafal rumus ya. Itu coba dikuasai. Baik anak-anak, ini waktu kita juga sudah mau selesai. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa kalian lakukan ya, saran dari kawan-kawan. Tapi sebelumnya ada nggak yang mau merangkum pertemuan kita ini? Siapa? Saya Haura aja. Oke. Haura yang Iya, Haura jangan masalah ya. Jadi kan dari yang Haura tadi kita alami, kita bisa dapat dari sini kalau kita susah menyerap pelajaran tentunya di sekolah, jadi kita bisa tambah bimbel tambahan. Terus kita mungkin bisa ajak tuh yang bagi kita orang anak yang pintar yang udah paham tuh bisa kita ajak bikin belajar kelompok biar saling tukar pikiran. Terus tambah lagi kalau pelajarannya kayak perhitungan yang eksak itu kan kita bisa misalnya kita cari contoh-contoh soal tuh, terus kita cari soal-soal, kita buat soal-soalnya, jadi kita bisa latihan soal gitu. Kita bisa dapat privilege-nya kan dari itu. Terus untuk pelajaran yang lainnya itu banyak baca-baca. Kalau pelajaran yang untuk linjur kan, kita walaupun IPA tapi kita juga belajar pelajaran itu. Mungkin kalau dijelasin kan emang the real materi doang di situ kan, tapi kita bisa dapat menyerap itu kalau kita baca, bukan hanya mendengar dari guru aja. Terus tadi kayak yang dibilang sama Salwa kan, ulang pelajarannya. Mungkin kalau ulang pelajaran kita bosan kan, kita ulang lagi sampai tengah malam kita ulang, itu kita bisa ngantuk di kelas. Kayak masalah Dara tadi, bisa tidur di kelas itu juga kurang baik. Jadi kalau dari saya itu saja. Oke, kayaknya Haura malah sudah bisa memfeedback ke dirinya ya, bahwa ternyata ada usaha-usaha yang juga dilakukan oleh Haura dengan masalahnya gitu. Emang harus seperti itu sebenarnya, karena solusi yang lebih tepat itu dari diri sendiri ya sudah bisa dilaksanakan nanti untuk pelajaran yang akan datang, strategi yang dibagi oleh kawan. Nah ini kan kita ada 5 lagi nih ya, tentu kalian mau nggak dibahas lagi masalahnya? Mau kan? Ya apalagi yang kawannya yang ego tadi, kayaknya gimana ya, 3 tahun harus berkamar dengan si ego itu ya. Jadi tentu kalian masih mau kan itu dibahas. Tapi karena pertemuan kita ini terbatas, jadi alhamdulillah masalahnya Haura sudah bisa kita tangani, kita beri solusi. Nah kita sepakati nih untuk pertemuan yang akan datang, pembahasan siapa dulu nih yang mau dibahas?
Iya, Mungkin ya mungkin di kamar di kamar kalian ada beberapa font seperti itu mungkin ya. Oke. Kalau memang seperti itu kita akan sepakati lagi pertemuan mendatang untuk membahas masalahnya insyaallah. Oke. Oke, anak-anak semua, terima kasih untuk hadir pada hari ini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali. Tapi sebelumnya silakan tadi Raya yang memimpin doa, ada yang mau menutup doa? Doa penutup maksudnya. Kafaratul majelis. Siapa? Oke, Dara. Silakan Dara. Astaghfirullah wa atubu ilaik.